Sanyo, karya Idrus. Di bawah radio umum duduk seorang tukang kacang goreng, Kadir. Keranjangnya penuh dengan kacang panas-panas dan kantongnya kosong dengan uang. Lampu minyak tanah di atas keranjangnya itu kejip-kejip, seperti lampu menara di tengah lautan. Udara panas dan menyesakkan napas. Tidak seorang pun yang hendak makan kacang pada malam itu. Orang-orang lebih suka mendekati tukang es daripada tukang kacang. 2 jam sudah Kadir duduk di bawah radio umum itu seperti tukang jaga. Mulutnya gatal-gatal hendak bicara. Hanya radio umum yang selalu bicara kepadanya tentang pecah sebagai ratna, pengangkatan Sanyo. Tidak ada yang dapat dimengerti oleh Kadir. Seakan-akan radio umum itu orang asing baginya. Orang asing yang datang jauh dari Pulau Jawa. Pendek seperti orang kubu, kuning seperti kunyit, namun buas seperti harimau. Perlahan-lahan Kadir mengeluarkan beberapa perkataan, seperti ada orang yang mendengarkan perkataan itu. Sanyo? Sanyo apa itu? San aku tahu 3 yo. Kadir berpikir, tiba-tiba katanya. Apa perlunya berpikir jika kacangku tidak dibeli orang? Mampuskah Sanyo itu? Kacangku tidak juga akan laku oleh karena itu. Seorang tukang es lilin mendekati Kadir. Topi tukang es itu lebar seperti Pak Tani. Celananya robek-robek. Ia tidak berbaju. Badannya setengah putih, setengah hitam. Seperti bunga pada gaun yang dipakai orang pergi dansa. Pikir Kadir. Tentu, es lilin akan bertambah enak dimakan jika melihat bunga cita itu. Tukang es lilin itu bukan ahli nujum. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Kadir. Ia tertawa kepada Kadir dan katanya, "Bang, beri aku kacang barang 2 sen. Lama Kadir melihat kepada tukang es lilin itu. Sambil mengejek, ia berkata, Sekarang ini tidak ada yang harganya 2 sen lagi. Barangkali Sanyo tidak tahu aku. Sedikit saja bang, menghilang-hilangkan lapar. Dari tadi, es saja yang aku makan." Kadir merasa kasihan. Diusainya kacangnya. Dicarinya yang kecil-kecil, lalu diberikannya beberapa buah kepada tukang es lilin. Tukang es lilin memberikan 2 helai kertas, kotor seperti tukang arang kepada Kadir. Satu demi satu kacang itu masuk ke dalam mulut tukang es lilin. Dengan menyesal berkata, "Banyak yang tidak berisi bang." Tercengang Kadir menjawab, Banyak? Kan ku berikan tadi hanya 4 buah kepadamu. tanya tukang es lilin. "Abang dari mana?" Dari Bogor. Sekali sebulan baru pulang. Di sana menjadi komico. Tukang es lilin terkejut. Ia selalu merasa takut kepada Komico. Komico di kampungnya selalu diberikannya es lilin sebatang setiap hari. Ia takut kalau Komico menahannya menjadi pembagian beras kepadanya. Lemah lembut dan hormat katanya. "Jadi, selama Tuan Komico di Jakarta, siapa yang menggantikannya?" Kadir merah mukanya. Mendengarkan ia dipanggil tuan itu. Sombong dijawabnya. Anak saya, Minu, lepas sekolah desa. Ia lebih pandai daripada aku. Aku tidak pandai membaca dan menulis. Hanya kalau terdengar ada pembagian rokok koa,
aku buru-buru pulang ke Bogor. Bukan untuk mencatutkan koa itu. Bukan. Aku takut kalau pembagian itu tidak beres jalannya. Tuan Komicho, kalau orang seperti saya ini boleh jadi komico atau tidak? Kadir mengericutkan keningnya. Dengan suara seperti Saiko sikikan, katanya. Tidak tahu aku. Dahulu saja mudah. Akan tetapi, sekarang ini susah juga. Kudengar diumumkan di radio bahwa pangkat Sanyo sudah ditambah pula. Tentu akan lebih teliti penjagaan kepada komico-komico. Tanya tukang es lilin. Sanyo, itu apa, Tuan Komicho? Tidak tahu aku. Orang sekarang memakai perkataan yang susah-susah untuk pekerjaan tetek bengek. Seorang laki-laki mendekati mereka. Rambutnya kusut masai. Ia berbaju piyama dan bercelana dalam. Tampak pahanya kecil seperti batang padi. Katanya, Beli 3 sen. tukang es lilin mengambilkan sebatang es lilin dan diberikannya kepada orang laki-laki itu. Marah, kata orang laki-laki itu. Tolol. Bukan es maksudku, kacang. Lambat-lambat, Kadir menjawab. Hanya es yang berharga 3 sen, Tuan. Laki-laki itu marah lagi dan katanya, Mesti diberi. Engkau tahu, Sanyo sudah ditambah sekarang. Nanti ku adukan. Kadir gemetar ketakutan. Dipilihnya kacang yang kecil-kecil. Diberikannya kepada laki-laki itu. Kadir memberanikan dirinya dan katanya, Tuan, kalau boleh saya bertanya, Sanyo itu apa sebenarnya? laki-laki itu membuka sebuah kacang dan katanya, Sanyo itu tuan besar orang Indonesia. Kepalanya. orang laki-laki itu membuka sebuah kacang lagi, namun tidak berisi. Dengan marah, dilemparkannya kulit kacang itu kepada Kadir dan keras-keras katanya, Seperti ini, hampa. orang laki-laki itu memberengut dan pergi. Kata Kadir kepada tukang es lilin, Dari sekarang, aku mesti mengetahui arti Sanyo. Dipertakutnya saja aku dengan perkataan itu. Siapa tahu, Sanyo itu orang biasa saja. Tukang catut misalnya. tukang es lilin mengeluh sambil melihat kepadanya. Sekarang ini serba susah. Badan kita seperti es lilin saja. Bertambah kecil juga. Akhirnya habis menjadi air. Dilemparkan orang. Jawab Kadir, Aku melihat dari jurusan lain. Kita sama dengan es lilin. Sama-sama digigit dan dihirup orang. tukang es lilin menjawab, Banyak jalan kalau hendak pergi ke Langgar. dari radio umum keluar bunyi musik. Sangka Kadir lagu Nippon. Tetapi di pertengahan lagu itu kedengeran, Ya jiwa. Kadir bertepuk dan katanya, Ah, enak ini. Keroncong modern barangkali. Kadir dan tukang es lilin terkejut. Di mukanya sudah ada seorang laki-laki pula. Kata orang laki-laki itu, Kacang sepicis, Bang. lekas tangan Kadir menjangkau sehelai kertas dan dibungkusnya kacang sepicis. Dengan gembira, Kadir bertanya kepada laki-laki itu, Tuan, boleh saya bertanya sedikit? laki-laki tercengang dan menjawab, boleh. Yang hendak saya tanyakan ini, Tuan, apa Sanyo itu tukang catut?
Laki-laki terkejut dan marah katanya. Apa katamu? Engkau jangan menghina ini pun ya. Engkau tahu siapa ini? Mata-mata ini. Ayo, mari ke kantor polisi Jahanam.